Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di konten Kata Bukan. Kata-kata bukan kau. Nah, Kayak itu. sambutan lah tuh. Assalamualaikumnya tuh kayak sambutan. Apa? Nah, kali ini kita mendatangkan tamu istimewa. Pakai telur. Pakai telur. Pakai telur. Pakai sosis. Ini orang yang ditapin. Nah, Kasat Reskrim Polrestabes. Ya. sebenarnya tuh yang ditakut itu kasat lantas. Gila. Kalau yang ditakutin dah. Kalau kasat reskrim ini penjahat aja yang takut. Jadi bang, ngomong-ngomong soal takut nih bang. Yo, Pian ngerti lah dulu bahasa Banjar. belajar sih. Saya mulai dikit paham lah. Oh, berarti kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya. Aslinya mana, Bang? Saya asli Jakarta, lahir besar di Jakarta. Tapi orang tua tuh suku Jawa. Tapi waktu saya lahir memang keluarga sudah tinggal di Jakarta. Tapi memang keluarga saya pindah-pindah. Kakak saya ada yang lahir di Aceh, ada yang lahir di Bogor, ada yang lahir di Magelang. Alhamdulillah saya lahirnya di Jakarta. Tapi lahir besar di Jakarta, sekolah di Jakarta. Bahasa Jawa bisa, Bang? Paham? Oh, paham. Sama kayak orang Banjar ngomong, paham. Tapi kalau ngomong Banjar ya nggak bisa. Di Kalsel udah berapa lama, Bang? Kalsel kurang lebih dari 2020 ya. Akhir 2020. Kan 3 bulan di Krim Umpolda, 6 bulan di Polresta. Sini 9 bulan ya. Itu udah hampir mau 2 tahun di sini. Alhamdulillah. 2 tahun udah paham bahasa Banjar, Bang? Cukup paham. Gimana bang Kalsel bang? Kalsel enak sih. Dibandingkan dengan yang Jakarta. Enggak dibandingkan dengan Jakarta lah. Kan semua orang tuh pasti mau dinas di daerahnya masing-masing, di kampungnya halaman masing-masing pasti pengen. Jadi kalau buat saya Jakarta selalu tempat yang ideal lah buat dinas, buat tinggal, ada orang tua, kakak saya di sana. Ada ini nggak bang? Ada hal yang nggak bisa pian dapatkan di Jakarta atau di tempat lain yang pian dapatkan di Kalsel? Apa ya? Sebenarnya di sini yang bikin kangen ini sih orang-orangnya mungkin lebih guyup aja. Karena di sini orangnya lebih homogen ya. Lebih homogen kan ya, sukunya suku Banjar, suku Dayak, jadinya kalau di Jakarta kan lebih heterogen. Jadi lu gue gitu kan. Jadi tetangga nggak kenal ya kan. Terus kayak ya macet. Kalau di sini kan jalanan santai, guyup. Terus tokohnya juga saling menyisi, saling bisa apa ya? Rasa pernah dengar cerita ini bang? Cerita apa? Cerita bahwa ya pimpinan kita itu sepakat kan? Nah, saya sangat kompak lah guyup. Pindah kita kompak, guyup. Itu perbedaannya kayaknya banget. Iya. Landai. Kalau di Jakarta itu rumah saya kan Cibubur tuh. Itu di dekat rumah saya tuh sering banget konflik, preman Di sini kurang lah, Bang. Iya, jarang lah kalau di sini. Alhamdulillah. Di sini bisa banyak waktu sama keluarga. Waktu sama keluarga. Karena memang kok bang, antara ibu kota dan Kalsel atau Tapin ini tingkat kejahatannya lebih rendah kah bang? Iya, lebih rendah. Terutama Tapin ya. Kalau misalkan dibandingkan sama Banjarbaru, Banjarmasin, Kota Baru, Martapura sama Tanah Bumbu kayaknya tetap masih tinggi di sana. Tetap tinggi kejahatannya. Kalau saya cross check data tuh ranking Tapin itu selalu bagus lah. Karena memang di satu sisi penyelesaian perkaranya kita bagus, di satu sisi juga tingkat kejahatan juga nggak terlalu tinggi. Jadi kita nggak gelagapan untuk ngerjainnya itu. Kalau di Tapin ini apa, Bang? Yang paling banyak kriminalnya? Kriminal di sini konvensional masih. Paling sajam, penganiayaan, pencabulan. Ini just info ya untuk Reskrim Tapin Polres Tapin itu tahun lalu berapa ranking 1 loh, ranking di Polda Kalsel. 2022. Penanganan kasus dengan penyelesaian perkara itu hampir 92 sampai 93%. Itu nomor 1 rankingnya di Polda Kalsel. Memang ya itu tadi, karena memang penyelesaian kita cepat, terus tingkat kejahatannya pun nggak terlalu tinggi. Diuntungkan dengan itu bang? Ya, diuntungkan dengan itu.
penghargaan lah. Ya sebenarnya bukan karena, kalau saya rasa kemampuan anggota atau komandannya sebenarnya sama aja, cuma emang kondusivitasnya agak beda. Iya. Kalau di Martapura atau di Banjarmasin nggak mungkin. Atau kejahatan udah tinggi di sana. Atau Pian agak merendah. Enggak. Serius. Kalau misalnya saya dinas di tempat lain kayak di Banjarmasin, Kota Baru, Betaramu, nggak yakin Peringkat 1 pasti kalah karena kejahatan udah tinggi duluan. Oh, udah tinggi duluan. Oke. Hmm. Tor, kerja Tor. Enggak aja, cara Minum aja. dulu. Ngawati aja. Jadi asal Jakarta Bang. Awalnya itu Bang cita-cita kah Bang jadi polisi ini apa? Atau saya ceritain dulu ya. Jadi polwan sebenarnya. Dari sini polisi. Dulu kan saya lahir di Jakarta. SD di Jakarta, SMP di Jakarta. Keluarga itu memang udah keluarga angkatan darat. Saya itu angkatan darat. Jadi memang pindah-pindah komplek tuh di angkatan darat kan. Jadi udah familiar lah dengan apa? Lingkungannya Bang. Lingkungan ya, kalau orang bilang kan dulu anak kolong kan. Iya, anak betul. kolong misalnya. Dan memang Jakarta Timur itu home base-nya TNI Polri di situ ya kan. Ada Mabes di situ, Mabes TNI di situ kan. Brimob di situ, Kopassus di situ. Wadahnya Bang. Ya wadahnya di situ, Halim di situ, Angkatan Udara ya kan. Pokoknya semua di situ. Jadi kita sering lah bergaul dengan lingkungan-lingkungan TNI Polri itu sering. Jadi kita udah terbiasa, lingkungan yang familiar buat kita gitu. Terus SD saya tuh di sebelahnya Kopassus ya kan. SMP juga itu di depannya komplek Angkatan Darat ya kan. Kebetulan saya masuk SMA-nya pun SMA militer. Itu diarahkan apa? Kemauan sendiri. Memang orang tua ini sih sebenarnya nggak nyuruh juga, cuma ngasih tahu ini loh ada sekolah kayak begini gitu. Kebetulan senior saya SMP itu ada juga yang masuk situ. Terus datanglah ke SMP saya kan balik. Terus kebetulan saya lihat nih, perasaan abang ini dulu bangor nih kan kelakuannya kan. Bisa masuk sekolah bagus ini kan. Akhirnya coba-cobalah daftar ya kan. Pertama gue coba daftar itu Bang, ya kan. SMA saya tuh. SMA kan SMA Taruna Nusantara ya di Magelang tuh. Waktu itu kan daftarnya di Koramil ya. Waktu saya daftar itu diusir pertama kali itu. Mau daftar gara-gara kita kan di zaman SMP kan kalau pulang sekolah kan buka seragam, tinggal pakai celana birunya doang. Iya, jaket ya kan? Diusir, besok sudah datang lagi. Jadi jengkel lah kita kan. Macam betul aja nih kan. Jengkel masa mau daftar sekolahnya susah ya kan. Akhirnya kita daftar lah bener-bener. Tes. Dulu banyak tuh. Saya juga bukan orang tipikal yang ini kan Bang, yang pinter di sekolah kan Bang. Biasa aja. Nilainya rata-rata air. Dulu seingat saya tuh banyak teman-teman yang kita tahu nih, pokoknya anak ini akademiknya bagus-bagus banget lah, pinter-pinter banget. Cuma memang tes masuk di SMA saya dulu itu udah pakai sistem penilaian plus minus. Jadi kalau misalkan jawabannya benar, nilai plus. Kalau misalkan jawabannya salah, nilainya minus. Ya kan Bang? Ada kan? Nah, dulu saya masuk SMA udah kayak gitu Bang. Waktu saya ngerjain soal itu perasaan matematika tuh kalau nggak salah cuma 15 soal ya kan? Matematika 15 soal, bahasa Inggris 15, bahasa Indonesia 15 gitu kan kalau nggak salah ya. Pokoknya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, apa yang lain tuh kerjain semua. Pas ngerjain soal matematika nih, anjir ini nggak bisa semua ya kan? Ya kita nggak pintar-pintar amat kan, jadi kita ngerjain yang bisa-bisa aja. Kalau nggak salah ngerjain cuma 4 soal kali 5 soal tuh. Yang dikerjakan. Ya kan pas kita keluar ruangan ini kan ngeliat teman-teman kita semua kan yang pintar-pintar dari zaman SMP kita itu kan. Padahal gampang ya, gue kerjain semua ini. Ternyata nggak ada yang lulus Bang. Berarti mungkin nilainya salah semua yang dikerjain sama dia itu. Ya kan? Ya kalau kita kan ngerjain yang bisa-bisa aja ya kan, yang kira-kira alhamdulillah masuk. Sekolahnya terpandang ya Bang? Taruna. Pada saat itu ya sekarang mungkin masih ya. Pada saat itu kita ngeliatnya masih salah satu SMA yang terbaik lah kita di Indonesia tuh, SMA Taruna Nusantara. Emang sistem pendidikannya sendiri fokusnya ke pendidikan karakter Bang. Jadi lebih dididik nasionalisme, kemudian mental kejuangan ya kan, ideologi kebangsaan itu lebih diajarkan banget lah di situ. Nah,
waktu saya masuk SMA tuh memang kan asrama kan, jadi memang peralihannya tuh berat. Nah di situ berubah karakter sebenarnya di situ. Jadi lulus langsung jadi asrama kan itu? Iya, SMA itu asrama dia di kelas 1. Memang itu ya suatu hal yang menurut saya berbeda lah mungkin kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain kan, karena dia 3 aspek dinilai di situ. Aspek akademik, aspek kepribadian, sama aspek jasmani itu dinilai di ranking lah gitu. Jadi sama halnya kayak pendidikan di Akmil dan Akpol. Jadi sistem pendidikannya sama. Udah jadi waktu saya masuk ke Akpol itu udah kayak tinggal ngulangin aja. Oke bang, Nggak tahan terlalu- sebentar. ya, oke. Kita tahan sebentar karena ada Iklan. iklan mau lewat. Ada Bapak Bupati Tapin mau mengucapkan apalah. Yuk, Oke, silakan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut bulan yang suci ini dengan hati yang bersih dan saling memaafkan. Saya Bupati Tapin, Haji Muhammad Arifin Harapan beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa sehingga ibadah dan doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, kembali lagi kita ke pembahasan. Tadi sampai mana tadi, Bang? Sampai lulus Akpol Bang. Lulus masuk Akpol. Lulus SMA berarti 2011 kan. Nah, itu sebenarnya saya jurusan IPS dulu. Emang kita kan dulu di SMA apa ya? Udah pokoknya kerjaan tuh tidur terus. Ya kan di SMA tuh Magelang tuh dingin. Udah dingin, ya kan? Mandinya air dingin, capek kita peralihan ya kan. Di kelas pokoknya tidur pagi siang sore malam. Semua mata pelajaran saya dulu Bang, ya kelas 1 itu yang enggak hair itu cuma bahasa Inggris sama agama Islam. Udahlah, yang lain itu hair semua. Matematika, fisika, terutama matematika, fisika, kimia, biologi itu nilainya 2, 3, 2, 3, 2, 3. Sekelas tuh emang susah sih, emang di TNT emang susah. susah kan topiannya kan. Atau biarnya mungkin dua itu ya. Aduh, kita Ada yang lain bang, yang lain. Serius. Jadi gini, Ulun tuh nilai segitulah, itu Ulun tuh ranking 21 dari 28 kan 30. Itu degradasi bang itu. Jadi Ulun tuh ranking 21, ingat kelas 1 tuh. Susah bener pokoknya kuliah tuh perasaan. Sekolah tuh kuliah susah bener. Jadi akhirnya terpaksa masuk kelas IPS ya kan. Masuk kelas IPS. Nggak bisa karena ternyata yang masuk kelas IPA itu ranking 1 sampai ranking 20. pin 21. Tengah-tengah ya kan. Tengah-tengah aja ini ya masuk. Nah, akhirnya masuk kelas IPS. Ternyata di kelas IPS itu memang Ulun orang IPS rupanya lebih yang sosial ya kan, lebih nggak terlalu suka yang abstrak kayak barang sains tuh nggak terlalu suka memang rupanya. Kayak pelajaran ekonomi rupanya malah beberapa kali dapat nilai yang terbaik gitu loh, kayak ekonomi, akuntansi. Tapi emang di situ bakatnya karena kan yang dipelajarin barangnya ada. Uang, ya kan, cash flow Sehari-harinya ya, pokoknya mudah lah dibayangin. Kalau misalnya kayak atom, coba pian bayangin atom banget, nggak mungkin kan, susah gimana membayangkannya, ya kan? Jadi mempelajari hal yang atom bisa ya. iya, Acang. mempelajari barang-barang yang apa ya, nggak kepake juga kan ujung-ujungnya, kan kepake lah, nggak kepake juga kan? SMK mengambil Kalau itu tadi bang, kita kembali ke pertanyaan awal tuh. Pian tertarik masuk di akademi kepolisian. Akademi kepolisian. Nah, karena udah jadi IPS itulah bang, ya kan? Karena udah jadi IPS,
Ulun tuh sebenarnya dulu daftarnya pengennya satu aja, maunya masuk manajemen UI. Jadi ulun nih bang, kan di IPS tuh ada 3 kelas. Kalau nggak salah ulun tuh masih peringkat 5 besar antara 3 kelas. Jadi 3 kelas paralel nih kan sekitar 60 orang berarti atau 90 orang gitu. Masih peringkat 5 besarnya lah, 3 besar. Dapat jalur undangan. Zaman ulun dulu ada namanya jalur undangan keterima kuliah. Kayak beasiswa kayak itu bang? Jadi masuk kuliah tanpa tes. Oh iya. Tanpa tes. Jadi jalur undangan dia namanya. Ulun tuh maunya cuma manajemen UI. Kan ulun senang Ya, UI ekonomi dari Jakarta ya kan. Jadi ngasih undangan ke sana. Nggak masuk. Rupanya yang ranking di bawah ulun tuh ada yang kirim ke hukum UGM, masuk 2 orang. Berarti bukan apa nilai ulun yang kerendahan, tapi memang grade-nya memang ketinggian di manajemen UI itu. Akhirnya ulun tes juga apa namanya SNMPTN. Nggak keterima juga, nggak masuk ya kan. Terus daftar SIMAK dulu jalur khususnya UI. Tapi waktu daftar itu ulun tuh udah kan sekalian juga saya tuh daftar apa namanya Akpol, Akademi Kepolisian. Jadi pesan orang tua dulu, Riz namanya apa namanya daftar sekolah itu kayak ini nembak senapan serbu gitu kan. Pokoknya mana peluru yang masuk itu yang diambil kan gitu kan. Jadi dulu kita juga sebenarnya nggak terlalu peduli juga mau jadi apa. Berarti kan udah keinginan juga. Iya pokoknya Main aja iya, yang penting. pokoknya apa aja dah yang penting kan bisa jadi sekolah, bisa jadi apa ya kan. Mau jadi apa. Dulu kan cita-cita kita sebenarnya ini bang, mau jadi kalau nggak jadi penyanyi jadi pemain bola. Oh, penyanyi. Bagus sama suaranya. Itu aja cita-cita lu tuh dari kecil. Jadi kalau jadi penyanyi jadi main bola ya kan. Terus Kenapa jadi penyanyi bang? hobi aja nyanyi dari dulu. Ya bang. Emang dulu dari dulu emang hobi Ngeband bikin nggak, band, anak band. Dari zaman SMP itu udah anak band, SMA anak band. Playboy berarti bang? Itu kan ngikutin. Kalau itu kan kutukan ya kan. Kutukan. Kutukan. Iya bang. Kalau itu. Jadi ambil kuliah itu bang? Nah, pas pengumuman SIMAK itu, Akpol udah pengumuman duluan, jadi saya nggak tahu tuh SIMAK-nya keterima atau enggak. Tahu-tahu udah keterima. Akpol duluan, terus ya udahlah kayak tersesat di jalan yang benar gitu kan. Tersesat di jalan yang benar lah bahasanya. Iya, jadi ya udahlah dijalanin aja dan kayaknya emang udah jalan ya karena tes UI itu kayak susah, les kayak susah gitu loh. UI bang. Iya bang, kan kita belajar IPA lagi kan bang. Iya. Apa hitung-hitungan kayak susah belajar di Akpol nih apa tes waktu persiapan Akpol tuh nggak ngoyo karena kan di TN udah biasa kayak kita udah biasa tes di kesehatan SMA-nya. berkala tes tes jasmani udah berkala ya kan di TN tuh jadi kita nggak ngoyo lagi tinggal ngulangin aja fotonya peringkatnya masuk keterima Itu sama aja lah bang, kok kayak kuliah bisa pelajaran di Akpol. Sama kayak ada kuliah hukum, kuliah mengemudi, kuliah menembak. Oh jurusan. Mata pelajarannya dong, mata Ada pelajarannya ada. menembak 1, menembak 2. Ada, serius. Mengemudi. Mengemudi itu buat apa itu? Iya, apa memang ada pelajaran mengemudi. Lantas. Itu untuk lantas kah atau apa? Iya, Bang, kan kita belajar semua fungsi kan, Bang. Lantas kita belajar, reskrim kita belajar. Kayak sabara sama waktu itu kita belajar juga. Otomatis kalau belajar lantas ya kita belajar pengaturan, belajar mengemudi segala macam harus bisa kan. Udah masuk situ Pin bang. Ya kan lu lucu bang, lu tes SIM terus yang ngetes nggak bisa naik mengemudi kan lucu juga. Iya. Lucu juga. Iya bang. Jangan sampai lu bikin SIM nanti nyampe di kantor SIM. Coba Pak, pian lu yang mengemudi contohin kan nggak mungkin kan? Tapi setelah lulus mata kuliah mengemudi itu dapat SIM nggak bang? Nggak juga. Kita bikin SIM itu pas kayak lagi latihan kerja ke Polres tuh kita bikin SIM. Harusnya di sana bang dapat SIM. Iya. Kan harusnya lulus mata kuliah mengemudi 1, mengemudi Harusnya 2 sih. kan? Harusnya Dapat SIM. Dari kuliah itu bang, Akpol nih bang. Hmm. Itu Pin udah ada target lah bang. Jadi reskrim nih bang. Di reskrim bilangnya. Sebenarnya kalau kita di dalam Akpolnya sendiri kita harus bisa semua. Jadi kita tuh dibilang polisi itu nggak bisa dibilang Arahnya ke lu sini aja. cuma bisa polisi lantas aja, atau polisi reskrim aja nggak bisa. Harus bisa semua. Kayak dia nanya ke gua misalkan
gimana bang persyaratan bikin SIM ya? Saya harus bisa jawab bang, ya kan namanya masyarakat kan tuntutannya banyak kan. Tapi untuk pindah-pindah fungsi itu memang tergantung surat perintah aja. Tapi memang ada yang dikhususkan psikologinya untuk Intel sama Brimo. Jadi penjurusannya waktu saya lulus itu aja. Tapi memang tiap angkatan kebijakannya beda-beda. Waktu zaman saya bang, kebijakannya memang ini sebagian ada yang diambil buat Intel sama Brimo memang. Itu memang di-cut kayak gitu. Lulus ke situ bang, ada kuliah lagi kan? Lulus kan lulus Akpol 2015. Dinas lah, ya kan? Oh, kita ada iklan dulu Jar. Nah ya, kita ini ada iklan satu mat, ucapan dari Pemkab apa desain zaman bulan puasa ya. Nah, sponsor. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan sangat dianjurkan kepada seluruh umat muslim. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh rahmat ini. Saya Wakil Bupati Tapin Haji Saprodinor bersama istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita bersama Kata Bukan. Kata-kata bun. Tadi sampai mana Bang? Ada kuliah Bang. Supiannya tetap aja ada. Lucu boleh tinggal. Kuliah di mana Bang? Nah, ya dulu kan lulus Akpol 2015. Iya. Ya kan, lulus Akpol 2015 dinas tuh kan 3 tahun. Dinas 3 tahun dinas Polda Sulsel ya kan. Pertama. Itu juga ya belajar jadi polisi lah ya kan. Belajar dinas Presmob tuh benar-benar yang hidupnya bener-bener di jalanan, pagi siang sore malam ya kan, nggak pulang, memang ngejar tuh bisa sampai 2 minggu, 10 hari, 15 hari di jalanan aja Bang. Ada satu yang konyol ya kan. Satu lah nih, memang dulu saya punya komandan tuh memang agak streng lah orangnya. Jadi setiap tahun baru ya kan, dia tuh ngasih TO kayak tim 1 TO-nya harus yang ini, pokoknya TO yang besar-besar lah, dikasih TO yang besar-besar. Pokoknya tim yang nggak dapet TO-nya atau tim yang paling terlambat dapet TO-nya ya kan, piket di posko 1 bulan. Ini sakit kan Bang? Nah, pakai tokat komando sapu itu kan, sapu kebersihan kan kita kan. Bersih-bersih di posko kan. Nah, akhirnya ya kita ini kan gimana caranya pokoknya dapet TO kita itu dikasih waktu 2 minggu sebelum tahun baru. Pokoknya kado lah buat Polda Sulsel dulu kan, masih di Sulsel Selatan. Dapat TO kebetulan dulu tuh Ulun dapat TO pelaku nasabah yang terbesar lah di Sulsel tuh. Nah, pelaku nasabah tuh gini, dia organized crime, dia ada yang mantau di dalam bank, pantau orang keluar bank bawa uang ya kan, di loket ngambil uang itu, kasih tahu baju kuning bawa uang gitu kan. Di luar di motor ada yang ngikutin lagi, mobilnya ini, motornya ini ya kan. Nanti eksekutor ada lagi, disadel kah atau dipecah kaca, itu namanya pelaku nasabah tuh. Nggak tahu di sini ada apa nggak. Kalau di Sulsel ada. Kalau di Sulsel ada. Dulu dia bosnya lah. Pokoknya di Bobby, masih ingat benar namanya itu Bobby. Ya kan? Kejar. Kita kejar dari Makassar. Kita lacak nih orang nih, keberadaannya ada di Polman. Ya kan? Polman nih kebetulan Polres Lama Ulun ya kan. Jadi
kita inilah apa namanya, naik mobil ke arah utara. Set. Di tengah-tengah Polman sama enggak, dia belum di Polman, dia tuh ada di Mamuju Utara tuh kayak di Sulbar terus atasnya lagi ya, jadi kita di selatan nih, ke utara nih jauh banget ya kan. Di tengah-tengahnya Mamuju Utara sama Makassar nih ada namanya Polman, Polres sama Ulun. Jadi waktu Ulun singgah di Parepare itu di pertengahan Polman sama Makassar ada Parepare, Ulun singgah. Anggota Ulun bilang, "Dan si Bobby bergeser kan ke Polman." Ah, serius tuh, kan kita lagi singgah di kafe kan? Kafe apa namanya? Malam gitu kan. Yaudah satu lagu dulu lah ya kan. Siapa tahu dia singgah di Parepare ya kan. Siapa tahu kalau dia ke Makassar kan dia singgah ke Parepare kan. Sampai jam 1 enggak, Dan masih stay. Udahlah, kita geser ke Polman. Sampai geser ke Polman, apa namanya, makan dulu, kita sarapan ya kan, terus kita nyalakan lah alatnya kan, buat apa, hunting sini tersangka. Alat nyala ya kan, kita kejar. Wah, ini kan menuju ke arah tersangka nih kan. Pas nyampe tersangka nih kok, rumah ini kayak nggak ada orang ya kan, ada ibu-ibu doang ya kan. Anggota udah marah-marah lagi gitu kan. Mana ini si Anu ini ya kan, udah marah-marah kan. Ini tadi yang malam datang dari Mamuju Utara nih. Enggak ada, Pak. Suami saya enggak ada di Mamuju Utara, dia bilang kan. Seharian aja di sini. Malah rupanya saya pikir ada rumah yang digembok kan. Saya pikir tuh ada ini, si tersangkanya tuh ngumpet. Rupanya ada orang dipasung di situ, orang gila diumpetin di situ. Bajingan, dia bilang, "Pak, jangan Pak, nggak ada hartaku Pak." Dia pikir mau ngerampok di situ. Bajingan. Tapi ketemu Bang akhirnya. Tunggu dulu ya kan. Akhirnya saya bilang, "Ini nggak beres, ini kan anggota saya kerja nih." Saya suruh coba cek lagi, saya bilang. Terus baru anggota saya bilang pakai logat Mas, betul Komandan, salah Kak melacak. Maksudnya ini apa? Saya itu masih di Mamuju Utara. Waduh, saya bilang nih, ya, anggota nih. Udah kan saya nggak mau malu kan, saya sama ibu-ibu itu kan, saya bilang gini, "Bu, udah saya mau cari apa suami pian yang di sawah itu," saya bilang gitu. Anggota saya yang lebih goblok aja kan, dia bilang gini, "Bu, sebenarnya kita lagi syuting Bu, itu kameranya di lantai." Saking nggak mau malunya ya kan, dia bilang, "Bu, sebenarnya kita cuma syuting, itu kameranya di dalam mobil tuh." Aduh, iya pak. Akhirnya kita ngejar lagi ke Sulawesi Barat, ya kan, Sulawesi Barat. Putar. Rupanya Teo ini terbang lagi ke Balikpapan, ngejar kita ke Balikpapan. Itu ongkos udah tadinya tidur di hotel, tidur di warkop kita. Sampai kan kita tuh malam, ya kan, jam 4 pagi. Yang punya warkop tuh sampai ngomong, "Pak, saya mau tutup." Dia bilang, "Bapak kalau mau di sini bayar dulu. Yang saya mau tutup." "Oh ya Pak." Saya dibayar, ditutup ya kan. Saya masih nongkrong di situ. Jam 10 dia pagi dia datang, saya masih di situ. Sampai kaget yang punya warkop di Mamuju itu, dia bilang, "Oh, Pak, masih di sini?" "Iya, Pak." Saya bilang, "Apa, Pak? Tugas negara?" "Iya," saya bilang. Terus dia bilang, "Bikin apa dulu itu mie goreng buat bapak di depan." Saking kasihan itu yang punya warkop ya, ada bikin sarapan mie goreng itu. Saking kasihan dia yang punya warkop ya kan. Ngejar, habis itu ngajar di Balikpapan. Ya kalau nggak salah 3 hari lagi apa 4 hari lagi gitu di Balikpapan. Sampai saya dapat tersangka itu, saya masih sampai saya begini pusing ya kan, anggota saya, "Dan kenapa Dan? Nah, sudah didapat nih apa namanya tersangka. Kemudian mikir apa lagi, pusing apa lagi gitu ya kan?" Dia bilang, "Kan tersangka udah dapat." Saya bilang, "Iya Met, pusing saya, kita pulang naik apa?" Tersangka udah dapat, mulik dia tahu. Ongkosnya habis sudah, tadi tidur di hotel ya kan, tidur di warkop, tidur di pos. Saya bilang, akhirnya saya telepon kakak saya kan, dulu kakak saya ulang tahun itu hari Desember akhir itu kan, mau tahun baru. Dia bilang, "Kirimin dulu uang," saya bilang kan, "buat tiket pulang nih, sampai tiket tersangka juga beliin saya." Aduh. Ya itu suka duka inilah ya, namanya ngejar orang tuh emang susah. Namanya ngungkap kejahatan tuh terus sampai ngejar sampai dapet tuh emang tantangan sendiri lah, bener-bener memang harus ini ninggalin warga apa kantor. Untung dulu masih bujang, jadi ya kita enjoy aja kan. Jadi nggak ada masalah. Tapi sesuai Bang lah tangkapannya Bang. Sesuai, memang tangkapannya besar, memang tahu. Jadi memang harus dikejar waktu itu memang.
kelas kakap lah si Bobby itu, masih ingat benar. Terus ya karena udah tadi kembali ke pertanyaan tadi kan, karena udah bosan dinas kok kayak karir bukan nggak ada prestasi tahun tetap ada, cuma kayaknya memang untuk karir itu nggak cukup prestasi aja, harus sekolah. Pikir saya dulu gitu kan. Akhirnya 2018 itu incer beasiswa dulu, kebetulan Kementerian Keuangan itu ya sampai sekarang sih masih ada beasiswanya, itu namanya LPDP. Dia ngeluarin beasiswa apa ya untuk semua untuk ada tesnya ya kan, ada tesnya untuk orang-orang yang mau kuliah di dalam negeri maupun luar negeri. Belum daftar lah dulu, memang ada beberapa sama letting loan juga. Alhamdulillah dapat beasiswanya, dapat kampusnya dulu di University of Glasgow ya kan, tuh di Skotlandia. Itu kalau misalkan dicek-cek peringkatnya masih lah, itu 50 besar kampus terbaik dunia itu masih lah kayaknya tuh. 20 pas sampai 40 tuh kampus terbaik dunia. Berarti kalah UI. Jauh. Terbayarkan lah. Ya, terbayarkan. Masuk di Terbayarkan. Berarti UI yang rugi gitu. Iya, Oke, rugi lah. Yang rugi ya. Enggak apa, kita enggak apa, bukan masuk alma mater Yellow Jacket ya kan. Iya. Itu orang berapa, Bang? Yang mendaftar jadi pian saat lulus? jadi kemana? Ke UOJ-nya, ke kampusnya atau beasiswanya? Beasiswanya, Bang. Kalau beasiswanya itu, kalau LPDP sendiri bilang mereka tuh kuota tiap tahun tuh selalu berlebih. Jadi dananya mereka itu untuk yang dibayarkan tuh selalu kurang gitu lah, apa lebih. Jadi mereka memang mau bayarin orang yang memang sesuai kriteria mereka doang. Persyaratannya tinggi juga. Enggak, persyaratannya enggak tinggi. Persyaratan itu ternyata kalau kita pelajarin, ternyata Kementerian Keuangan itu LPDP itu dia bukan mau beasiswain orang yang pintar, bukan. Kan gua enggak pintar kan, gua pintar kan. Jadi dia tuh bukan orang apa beasiswain orang yang pintar. Masih ada, Bang. Oh, ikut ah. Ada. Anggota tuh dulu. Ada. Jadi dia itu rupanya membiayai orang yang mau berbagi dengan sesama, kemudian dia akan mengabdi di Indonesia. Itu aja. Dan kebetulan kita masuk kriteria itu, ya kan nggak mungkin Polri kita jadi polisi luar negeri, kan nggak mungkin kan. Kita pasti mengabdi lagi ke Indonesia. Dan kita sudah memang dia tanyakan, kamu sudah berbuat apa buat masyarakat ya kan. Kita itu pertanyaan yang nggak sulit buat kita kan, ya kita sudah menyelesaikan kasus ini gini, jadi sudah banyak lah yang dilakukan. Dan memang ada pertanyaan, kenapa harus keluar negeri? Dia bilang, berangkatin kamu ke Inggris tuh biayanya 3 kali lipat daripada biayain orang ke UI gitu kan, dia bilang kan. Ya karena saya bilang kan saya memang ada Sherlock Holmes di sana. Enggak, jadi bahasa ada ya. Inspirasi tuh. Ya kan, inspirasi. Jadi memang dulu kan memang kejuruan saya itu kan perdagangan orang. Masalah perdagangan orang itu memang di Inggris salah satu yang terbaik juga, dan dosennya emang yang ngajar tuh ada di sana, yang biasa bikin kerjasama internasional di Australia, di Indonesia, itu dosen di University of Glasgow. Jadi punya alasan yang kuat lah buat berangkat. Yuk berangkat. Setahun pulang bawa gelar S2. Walaupun dengan nilai pas-pasan juga sih, Bang. Tapi kan orang nggak nanya, IPK lu berapa? Lulusan mana lu? UK. Jadi jadi kalau yang mau tahu, Bang, di sana itu IPK-nya bukan 1, 2, 3, 4, Bang. Di Scotland itu sistem pendidikannya di UK. Kalau di UK-nya ini Scotland ya dia masuknya. Kan? Dia masuknya Scotland. Tapi masih UK juga kan, tapi sistem IPK-nya itu dia 1 sampai 22. Maksudnya itu? Kalau kita kan 1 sampai 4, ya kan? IPK kalau saya poinnya 1 sampai 22. Skornya itu. Nah, itu A1, A2, A3, A4, A5 gitu, paling tinggi A5 gitu kan. B1, B2. Nah, untuk mendapatkan ijazah itu, Bang, minimal IPK lu tuh 12, Bang. Lalu bisa tebak kan IPK gua berapa? IPK 12 ya. IPK gua 13. Yang penting ijazahnya ya. Iya, penting ijazahnya. Ya, gua masih ini sih, Bang. Maksudnya masih beranggapan sebenarnya pas kita nyampe sana itu ilmunya itu sebenarnya sama aja. Maksudnya samanya, Bang? Kalau misalnya kita belajar di Indonesia, kan gue ngambil jurusan kejahatan atas negara, transnational crime, justice and security. Ya, itu kalau kita pelajarin
keilmuannya, pelajarannya itu sebenarnya nggak jauh beda dengan yang kita pelajarin di Indonesia. Kita bisa Google literaturnya, kita bisa buka cara belajar. Cuma memang yang mahal di sana itu lebih ke arah gimana kita tuh dilatih caranya berpikir kritis. Jadi sudut pandang lihat tuh dari sudut pandang yang lain. Jadi bukan teorinya begini loh, bukan. Tapi dia lebih teori atau pelajaran itu cuma kayak lauknya doang. Tapi sebenarnya main course-nya itu dia ngajarin gimana kita coba supaya berpikir gimana sih caranya teori ini bisa keluar, gimana caranya bisa berkembang. Dulu ceritanya gimana teori ini bisa ada gitu. Apa yang melatar belakangnya. Dia belajarnya lebih ke arah situ. Gimana caranya bisa berkembang, gimana caranya ke depan nih mungkin ada teori yang lebih baik lagi, atau ini gimana bisa diaplikasikan atau gimana gitu. Ya itu lebih, jadi bukan sekedar kalau di sini kan kita belajarnya kayak gitu, mengapa teori A bla 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 paling maksimal aplikasinya gimana udah. Kalau di sana lebih ke arah dulu gimana teorinya ini bisa keluar, atau gimana caranya bisa dikembangin, bisa di extend lagi deh. Tapi ini gak bang, setelah Bian kuliah lulus dengan etika itu lah, nggak usah ditekenin gitu lah. lulus. Nah ada perbedaan gak bang dalam menangani kasus, dalam bekerja sehari-hari? Kalau yang gue rasain ya bang ya, itu tadi karena yang penting itu adalah cara konsep berpikir kritisnya sama networkingnya ya, yang akhirnya kepake itu akhirnya kebijakan atau ketenangan ketika ngambil keputusan. Itu akhirnya yang gue rasa tuh kepake banget, dan itu kalau gue ngebandingin sama teman-teman gue ya, kadang ada yang ngeliatnya kayak tekstual banget gitu loh teman-teman tuh ngeliatnya. Kadang kita nggak ngeliat hal yang lebih makro, hal yang lebih kenapa sih itu terjadi, kenapa gitu loh. Jadi menegakkan hukum tuh ya nggak semata-mata kita tegakin hukum, penyebabnya apa, bukan hanya punishment malah. Iya. Jadi bukan semata-mata maling terus dijatuhin hukuman, enggak. Jadi kan kita hidup di tengah ketidaksempurnaan kan bang, sistemnya nggak sempurna apa. Jadi memang harus banyak penuh dengan pendalaman. Iya, kebijaksanaan lah, harus banyak pertimbangan hukum apa. Karena polisi itu kan hukum yang berjalan kan bang. Jadi harus benar-benar lihat tuh bijak. Itu tadi kayak yang kita bahas sebelumnya kan, ada namanya perbandingan antara biaya penegakan hukum sama kasus yang ditegakinnya itu loh, perbandingan seperti apa. Oke bang, kayaknya waktu kita sudah habis. Ada untuk sampaiannya dulu bang? Sampaikan apalah Kesan warga Tapin bang. Warga Tapin jangan makan yang siang. penting tetap semangat ya kan, warga Tapin potensinya luar biasa, masyarakat di sini sumber dayanya luar biasa. Kalau kita nggak bijak, kita nggak punya panutan dan tujuan yang jelas, nanti sia-sia lah. Karena Tapin ini menurut saya salah satu tempat yang luar biasa. Siap. Oke, makasih banyak bang. Tinggal diolah aja. Oke. Kira-kira cukup sampai di sini lah. Tertutup. Ya cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuatan konten ini. Kita akhiri. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Nah, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Esok jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan menjadi salah satu pintu rahmat untuk kita dalam membersihkan jiwa dari segala hilap dan dosa kita. Saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Haji Sufiansah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.